disoroti oleh KPK, ya. Ya, seandai kata ya mungkin pendeta itu juga artinya nanti keuangannya ya harus juga diperiksa oleh Departemen Keuangan, ya harus bayar pajak misalnya begitu. Nah, itu kalau sampai misalnya ada uang, ya eh, apa namanya itu orang ya memberikan uang ya kepada gereja, istilahnya uang itu dari hasil money laundry, ya pencucian uang. Nah itu gereja bisa kena. Dan itu terjadi kan di luar negeri ya. Beberapa hamba Tuhan, ya saya pernah eh, tahu ceritanya sedikit ya, enggak banyak. Ya di Korea, ya juga di Singapura, ya ada kasus-kasus seperti itu terjerat hukum. Ya pendeta juga bisa masuk penjara begitu. Jadi kalau memang ya kita tahu bahwa itu uang haram atau dari hasil money laundry, ya lebih baik kita hindarilah masalah. Ya. Tidak usah kita terima ya, karena nanti itu implikasinya luas juga ya secara hukum. Ya. Jadi secara hukum dunia saja itu sudah salah ya, apalagi secara hukum ilahi begitu. Begitu ya Yafet ya. Baik saudara-saudara, saya kira ya kita coba lanjutkan dulu saja pembahasan kita ya selanjutnya, untuk kita bisa coba selesaikan materi kita ya hari ini. Begitu ya Yafet ya. Sementara jawaban saya. Nah, saudara-saudara, baik kita akan coba untuk membahas sekarang yaitu eh, tadi terakhir itu kita sudah membahas kitab Sakaria ya, kemudian Maleaki. Nah, sekarang kita akan membahas kitab Yoel ya, kitab Yoel dan kitab Yunus ya. Jadi pemberitaan Yoel itu bertitik tolak dari timbulnya bencana belalang yang menimpa tanah Yehuda sehingga mengakibatkan rusaknya seluruh hasil pertanian. Nah, berdasarkan kejadian itulah maka Yoel menyerukan kepada seluruh umat untuk bertobat. Intinya seperti itu. Nah, lebih jauh kejadian tersebut dilihat pula oleh Yoel sebagai tanda yang menunjuk jauh ke depan, yaitu datangnya hari Tuhan. Bagi musuh-musuh umat, ya, hari Tuhan tersebut akan merupakan hari penghukuman. Tapi bagi umat sendiri justru akan merupakan hari keselamatan. 3 ayat 14 sampai 21 yang di dalamnya Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas setiap pribadi umat. Nah, inilah yang digenapi dalam peristiwa Pentakosta ya. Nah, di mana di sana untuk pertama kalinya Roh Kudus itu dicurahkan mendiami hati umat, orang yang berpercaya. Dalam perjanjian lama ya itu belum terjadi. Roh Kudus sudah ada, Roh Kudus juga bekerja dan itu hanya beberapa golongan tertentu orang saja yang ya mengalami yaitu pimpinan daripada Roh Kudus. Tapi dalam perjanjian eh, baru, nah digenapilah apa yang dinubuatkan dalam perjanjian lama bahwa Roh Kudus akan dicurahkan dalam hati umat, ya umat yang percaya. Itu digenapi pada hari Pentakosta dan pada hari itulah itu yang disebut sebagai peristiwa baptisan Roh Kudus. Ya, di mana Roh Kudus mendiami hati orang yang percaya. Nah, dengan demikian, saudara-saudara, maka Yoel mengukuhkan pula apa yang pernah diucapkan oleh Musa jauh sebelumnya. Ya, Bilangan 11 ayat yang ke-29 ya. Dalam Bilangan 11 ayat yang ke-29 itu kalau kita lihat ya
mengatakan, supaya saudara lebih jelas di sini, Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-29 ya. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi, ya, oleh karena Tuhan memberi rohnya hingga pada mereka, ya. Nah, jadi saudara-saudara, itu yang tadi kita lihat dalam Bilangan 11 ayat 29 ya. Jadi akhirnya semuanya itu mencapai pemenuhannya yang sempurna dalam peristiwa Pentakosta, Kisah 2 ayat 17 sampai 18. Nah, tentang kitab Yoel ini, saudara-saudara, kita coba melihat uraian dari buku Barnabas Luji saja, halaman 137 sampai 140 ya. 137 sampai 140. Nah, jadi ini tentang kitab Yoel ya. Pertama disinggung tentang masa nubuat ya. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitab Yoel itu ditempatkan di antara kitab Amos dan Hosea. Tetapi tidak berarti bahwa Nabi Yoel itu bernubuat pada zaman yang sama dengan Amos dan Hosea. Kitab Yoel memberikan petunjuk bahwa Nabi bernubuat pada masa kerajaan Persia. Karena itulah ya, maka mengapa saudara-saudara, saya artinya menggolongkan kitab nabi-nabi itu berdasarkan zaman di mana nabi itu hidup ya. Makanya kitab Yoel kita tempatkan pada zaman Persia ya. Nah, petunjuk lain yang mengarah kepada masa nubuat Nabi Yoel ialah Nabi Yoel sama sekali tidak lagi menyebut tentang keberadaan raja. Di samping itu, keimanan tampaknya berperan penting dalam kitab Yoel. Ya, keimaman mungkin maksudnya, bukan keimanan ya. Ini mungkin salah cetak ya. Hal itu terjadi pada masa sesudah pembuangan karena peran raja sudah tidak ada. Nah, dalam kitab ini juga terasa adanya pengaruh bahasa Aram. Ya. Ayat-ayat dan beberapa alasan di atas menjadi alasan untuk menentukan masa Nabi bernubuat. Nabi bernubuat pada zaman Persia setelah Bait Allah dan tembok Yerusalem telah dibangun kembali. Nabi Yoel diperkirakan ditulis sekitar 400 sebelum Masehi ya. Nah, apa tujuannya daripada kitab Yoel ini? Nubuat Nabi ditujukan kepada umat Allah yang sudah kembali dari pembuangan di Babel. Nabi menyampaikan nubuatnya kepada umat Allah yang berkumpul di Bait Allah yang kedua. Nabi menyampaikan berita mengejutkan umat. Nubuat utamanya ialah mengenai kedatangan hari Tuhan yang berupa hari penghukuman dan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi hari Tuhan ya dikatakan dalam kitab Yoel sebagai hari penghukuman. Nah, kalau garis besarnya ya itu simple ya, kitab Yoel dapat dibagi dalam dua bagian. Bagian pertama pasal 1 sampai pasal 2. Ya, pasal 1 itu Yerusalem menderita karena tulah belalang dan Yoel menyerukan agar bangsa itu mengadakan puasa dan doa. Isi doa tersebut ada dalam ayat 15 sampai 20. Pasal yang kedua, belalang-belalang itu sudah masuk ke Yerusalem. Di sini belalang itu digambarkan sebagai tentara musuh yang menyerang Yerusalem. Nabi menyuruhkan kepada bangsanya supaya bertobat. Sekali lagi, bangsa itu diajak untuk mengadakan puasa dan doa. Tuhan mendengarkan doa itu, karena itu Yerusalem bersyukur kepada Tuhan. Ya. Nah, bagian kedua itu pasal 2 dan 3. Dalam pasal 2 Allah mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Tanda-tanda di langit dan di bumi. Ya. Kemudian itu dalam ayat 34. Dan keselamatan yang dari Tuhan untuk Yerusalem itu dalam ayat yang kelima. Pasal 3 itu tentang hukuman atas musuh-musuh Israel ya, dan berkat untuk umat Tuhan.
Kemudian dalam poin keempat di buku Barnabas Luji ini tentang pokok-pokok teologi. Dalam pemberitaannya Yoel berpegang pada tradisi kenabian. Sifat hari Tuhan yang digambarkan sebagai hari penghukuman bagi orang Israel yang dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelum pembuangan, dan hari Tuhan sebagai hari keselamatan bagi Israel serta penghukuman bagi bangsa-bangsa lain seperti yang diberitakan oleh nabi-nabi sesudah pembuangan diterapkan oleh Nabi Yoel ke dalam situasi zamannya. Menurut Yoel, sebelum hari Tuhan itu tiba akan datang gelombang bencana belalang secara berturut-turut, yaitu belalang pengerip, pindahan, pelompat, dan pelahap. Bersama dengan bencana belalang itu akan terjadi kemarau yang panjang. Ya, bencana-bencana itu telah menyebabkan berakhirnya keriaan dan kegirangan umat dan hewan. Bencana-bencana yang menyakitkan itu belum cukup, karena Allah akan menuntaskan penghukuman atas umat Allah dengan kedatangan hari Tuhan. Bencana-bencana itu baru merupakan tanda bahwa hari Tuhan itu sudah dekat. Hari Tuhan itu gelap gulita, penuh kabut. Tuhan akan mendatangkan satu bangsa yang besar dari utara, satu bangsa yang kuat untuk menduduki negeri itu. Mereka maju bagaikan belalang raksasa. Bumi dan langit akan bergetar dan goncang. Ya, untuk menghadapi hari Tuhan yang maha hebat itu, tidak ada jalan lain kecuali bertobat, berbalik kepada Tuhan. Pertobatan itu adalah bagian dari anugerah Tuhan. Karena itu bertobat merupakan kewajiban setiap umat Allah yang telah menerima anugerah Allah. Belas kasihan Tuhan yang bebas itu akan memberikan jawaban kepada mereka yang bertobat dengan mengaruniakan berkat berupa gandum, anggur, dan minyak. Juga umat akan selamat dari serangan musuh-musuhnya. Kemarau panjang akan berhenti. Tuhan akan menurunkan hujan pada waktunya sehingga semua berkembang demi kesukaan manusia dan binatang. Hari pemulihan, pelestarian alam dan damai inilah yang disebut besar dan ajaib. Ya, 2 ayat 21 dan 26. Bersama dengan segala berkat itu, Tuhan akan mengaruniakan rohnya ke atas setiap manusia, mulai dari mereka yang tua sampai kepada anak-anak, baik kepada pembesar sampai kepada para hamba. Setiap orang dapat berhubungan dengan Allah dan mengerti pernyataan-pernyataan Allah melalui mimpi, penglihatan, dan nubuat-nubuat. Semuanya mempunyai hak yang sama di hadapan Allah untuk berkomunikasi dengan Allah. Imam tidak lebih berhak daripada seorang anak kecil. Seorang pembesar tidak lagi lebih berkuasa daripada seorang hamba. Roh Allah memerdekakan manusia. Ya. Berkat Allah juga akan turun di Yerusalem. Kota itu akan berlimpah susu, anggur, dan air. Dari situ Tuhan akan mengaum dan memperdengarkan suaranya kepada bangsa-bangsa yang kejam. Mereka itu akan dikumpulkan di lembah Yosafat dan akan dihukum di sana. Mereka dihukum karena mereka menjual ya para tawanan perang sebagai budak. Jadi nanti saudara lengkapi ya catatan tentang Yoel ini dengan buku-buku pengantar yang lain yang bisa memperluas, menambah luas wacana saudara tentang kitab Yoel ini ya. Nah, masih ada beberapa referensi buku yang lain, tidak terbatas hanya kepada Barnabas atau kepada Grunan atau Dennis Green, tapi buku-buku yang lain ya, saudara bisa gali, saudara bisa telaah. Kita sampai kepada kitab yang terakhir, yaitu kitab Yunus. Kitab ini tidak berisikan nubuat-nubuat dari seorang nabi seperti yang selama ini kita lihat. Melainkan lebih merupakan suatu cerita tentang seorang nabi. Ya, jadi bukan berisikan nubuat dari seorang nabi, ya, tapi lebih merupakan cerita tentang seorang nabi. Nah, tokoh Yunus di sana
yang enggan untuk memberitakan kabar keselamatan kepada bangsa-bangsa kafir, yaitu penduduk Nineveh, sebenarnya hendak menggambarkan sikap orang Israel atau sikap orang Yehuda itu sendiri yang tidak suka apabila bangsa kafir bertobat kepada Tuhan. Nah, jadi inilah pandangan yang disebut partikularisme. Jadi anggapan bahwa keselamatan itu hanya buat bangsa Israel dan bukan untuk bangsa-bangsa yang lain. Bangsa yang lain, bangsa kafir, dalam pemandangan orang Israel saat itu dianggap jerami-jerami kering yang siap untuk dibakar di api neraka, ya. Ibarat umpan-umpan neraka, dianggapnya begitu. Jadi hanya bangsa Israel yang akan selamat. Mereka berpendapat bahwa keselamatan hanyalah diperuntukkan bagi Israel saja. Itu yang tadi disebut sebagai pandangan partikularistis. Pandangan inilah yang justru hendak ditentang dalam kitab Yunus ini. Ya, kitab ini hendak mengajarkan bahwa keselamatan tidak hanya terbatas bagi Israel saja, tapi juga bagi segala bangsa di dunia ini. Tuhan bukan saja Tuhan atas bangsa Israel, tapi juga Tuhan atas segala bangsa. Nah, ini yang disebut pandangan universalistis. Jadi, ya ada dua pandangan tadi kita lihat, pandangan partikularisme. Nah, itulah yang rupanya mewarnai kehidupan bangsa Israel, di mana mereka menganggap bahwa hanya mereka yang akan diselamatkan. Bangsa lain tidak akan diselamatkan. Nah, tapi kitab Yunus ini mau mengcounter, ya, menolak, menentang anggapan itu bahwa keselamatan itu adalah bagi segala bangsa. Israel ditempatkan Tuhan sebagai umat pilihannya, yaitu untuk menjadi alat, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Nah, jadi kitab Yunus mau mengoreksi pemahaman yang keliru tersebut. Jadi pandangan penulis kitab Yunus ini bukan pandangan partikularistis, tapi pandangan universalistis. Ya, nah tentang Dennis Green, tentang kitab Yunus ini ada uraian yang menarik dari buku Dennis Green, itu menyangkut soal penafsiran, ya. Kita lihat dalam buku Dennis Green halaman 195, ya, sampai dengan 198, ya. Coba kita lihat halaman 195, ya, tentang penulis dan waktu penulisan. Jadi tidak ada indikasi sama sekali dalam kitab ini mengenai penulisnya. Pendapat tradisional mengatakan bahwa penulisnya adalah Yunus, seorang nabi yang melayani di kerajaan Israel pada abad ke-8 sebelum Masehi, yaitu pada masa pemerintahan Raja Yerobeam yang kedua. Sebagai dukungan, dikatakan bahwa ayat pertama kitab ini mempunyai bentuk yang sama dengan Hosea 1 ayat 1, ya. Demikianlah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai, ya. Nah, walaupun demikian, harus dipertimbangkan pula bahwa seluruh kitab Yunus itu ditulis dalam bentuk orang ketiga, ya, bukan bentuk orang pertama, seperti kebiasaan dalam tulisan nabi-nabi yang lain, ya, seperti Hosea misalnya dan Amos. Maka walaupun jelas bahwa Yunus sendiri merupakan sumber asli keterangan yang terdapat dalam kisah ini, mungkin tidak dapat dipastikan bahwa dialah yang juga menuliskannya. Berkaitan erat dengan soal penulisan kitab Yunus ini adalah soal waktu penulisannya. Menurut pendapat tradisional, tentunya waktu penulisan harus dijatuhkan pada masa pemerintahan Raja Yerobeam yang kedua, sesuai dengan masa pelayanan Yunus. Tapi kalau pendapat bahwa kitab Yunus ini belum tentu dituliskan oleh Yunus sendiri dapat diterima, maka perkiraan waktu penulisan meliputi abad ke-8 sampai dengan abad ke-3 sebelum Masehi. Ya, makanya kita tempatkan dalam era raja-raja pemerintahan Persia. Namun fakta bahwa kota Nineveh dibinasakan pada 612 sebelum Masehi mungkin mendukung pendapat bahwa kitab ini ditulis sebelum peristiwa itu.
Sebab di sini Niniwi digambarkan sebagai kota yang sedang menikmati belas kasihan Tuhan. Andai kata Niniwi sudah binasa waktu kitab Yunus dituliskan, maka boleh dikatakan bahwa kitab ini sudah kehilangan artinya ya sebagai teladan bagi orang Yahudi mengenai hal pertobatan dan sebagai ajaran mengenai konsep keselamatan bagi bangsa-bangsa, bukan hanya bagi bangsa Yahudi saja. Ya, maka karena beberapa hal ini barangkali pendapat yang paling kuat ialah bahwa kitab ini ditulis pada abad ke-8 sebelum Masehi, ya, sebelum keruntuhan kerajaan Israel, ya. Nah, jadi di sini ada dua pendapat yang berbeda ya tentang kapan ditulis. Nah, kalau memang tidak dituliskan oleh Yunus, berarti kitab ini dituliskan oleh orang yang hidup sejaman dengan dia atau paling tidak lama sesudahnya, ya. Nah, ini yang penting kita perhatikan tentang soal penafsiran dan berita, ya, itu halaman 196. Ada 3 pendapat utama tentang cara menafsirkan kitab Yunus ini. Ada 3 pandangan utama, ya, 3 penafsiran yang berbeda. Yang pertama yaitu penafsiran alegoris, kiasan, yang menganggap kisah Yunus ini sebagai gambaran misi dan kegagalan bangsa Israel selaku umat Allah yang sejati. Misalnya Yunus melarikan diri ke Tarsis, itu melambangkan kegagalan Israel dalam menjadi saksi Allah sebelum peristiwa pembuangan ke Babel. Ikan besar melambangkan bahasa Babel yang menelan orang Yahudi pada masa pembuangan. Dan kemudian memuntahkan mereka pada masa pengembalian ya dari pembuangan. Pemulihan tersebut melambangkan kesempatan baru bagi sisa bangsa Israel yang kembali dari pembuangan untuk menjadi saksi Tuhan kepada bangsa-bangsa kafir. Tetapi walaupun bagian-bagian perjanjian lama yang lain dengan jelas bersifat simbolis, ya, tidak ada indikasi sama sekali bahwa kitab Yunus dimaksudkan menjadi kiasan. Bahkan bunyinya persis seperti cerita bersejarah. Jadi kalau menurut Dennis Green, ini tidak mungkin kalau merupakan satu cerita simbolis, ya. Jadi Dennis Green sepertinya menafikan, mengabaikan penafsiran secara alegoris, ya. Yang kedua, yang kedua ini penafsiran yang bersifat perumpamaan, yang membandingkan kitab Yunus dengan perumpamaan-perumpamaan yang terdapat dalam perjanjian baru. Misalnya tentang orang Samaria yang murah hati, yang mempunyai tujuan mengajarkan suatu kebenaran moral atau rohani. Penafsiran utama dalam golongan ini ialah bahwa penulis kitab Yunus bermaksud memprotes, ya, nasionalisme orang Yahudi yang fanatik serta menegaskan pandangan Allah yang universal yang meliputi semua bangsa. Tapi cerita Yunus ini agak berbeda dengan perumpamaan-perumpamaan yang lain, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Pertama karena jauh lebih panjang, ya. Kalau perumpamaan kan nggak mungkin sepanjang ini, ya. Dan kedua karena tidak ada penjelasan langsung mengenai arti tersembunyi sebagaimana biasanya terdapat dalam sebuah perumpamaan. Lagi pula seandainya cerita ini memang merupakan fiksi saja, masih harus dijelaskan, ya, mengapa penulis memilih Nabi Yunus untuk menjadi tokoh utamanya kalau dia tidak mempunyai hubungan yang sebenarnya dengan kejadian-kejadian yang diceritakan. Ya. Sebaliknya lebih masuk akal kalau diterima bahwa cerita ini dituliskan karena memang benar-benar merupakan pengalaman Yunus pada suatu ketika dalam pelayanannya. Nah, sampailah sekarang kepada penafsiran yang ketiga, yaitu penafsiran historis, ya. Nah, penafsiran historis merupakan pandangan tradisional yang percaya bahwa Nabi Yunus benar-benar pernah mengadakan pelayanan ke Asyur, Niniwi.
terhadap keberatan bahwa nabi Israel biasanya tidak melayani di luar tanah Israel sendiri, dapat dijawab bahwa dalam periode baru sebelum zaman Yunus, Nabi Elia mengadakan pelayanan ke Sidon, ya, dan Nabi Elisa mengadakan pelayanan ke Syria. Ya, jadi pelayanan Yunus juga ditandai mujizat-mujizat seperti yang menandai pelayanan Elia dan Elisa. Nah, penafsiran historis merupakan penjelasan yang paling berarti dan juga mendapat dukungan dari fakta bahwa Tuhan Yesus sendiri, ya saudara-saudara, kita tahu, menganggapnya sebagai peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi, sehingga dapat menjadi gambaran tentang kematian dan kebangkitannya. Jelas bahwa Tuhan Yesus menganggap pertobatan orang Niniwi sebagai suatu fakta bersejarah, fakta sejarah. Nah, beberapa keberatan yang dikemukakan terhadap penafsiran ini adalah sebagai berikut, ya. Jadi tidak mungkin katanya manusia dapat hidup dalam perut ikan selama 3 hari. Sebab biasanya perut ikan mengandung banyak zat asam yang justru bekerja untuk mematikan dan mencernakan segala sesuatu yang memasukinya. Tetapi cukup jelas bahwa keberatan semacam ini merupakan buah pemikiran manusiawi saja. Nah, ini yang tadi dimaksudkan dengan hikmat humanisme sekuler, ya. Ini mungkin contohnya ini, ya, yang tidak memperhitungkan kuasa Tuhan untuk mengadakan mujizat, ya. Selain itu juga ada laporan-laporan tentang kejadian-kejadian yang seperti itu pada zaman sekarang, sehingga sekalipun dipandang secara manusiawi tidak lagi, boleh dikatakan itu mustahil. Ya, kejadian misalnya seperti Yunus ditelan oleh seekor ikan itu kan itu juga pernah mungkin terjadi dalam sejarah ini, bukan hal yang mustahil. Ya, manusia juga bisa ditelan oleh ular, ya. Ular, ya, mulutnya ya kan enggak besar juga tapi bisa menelan manusia. Ya, jadi nggak ada yang mustahil. Saya kira kejadian seperti Yunus ini merupakan satu fakta sejarah, ya. Jadi mungkin kita tidak bisa membatasi, ya, kekuasaan Tuhan yang bisa membuat Yunus tetap hidup di perut ikan itu, ya. Nah, yang kedua, keterangan bahwa luasnya kota Niniwi adalah 3 hari perjalanan tidak benar dan tidak mungkin untuk zaman itu. Akan tetapi ada kemungkinan bahwa penulis memaksudkan bukan daerah perumahan saja, melainkan wilayah Niniwi yang lebih luas, ya, yang jarak lintasnya kurang lebih 45 sampai 90 km, ya. Nah, terus argumentasi yang ketiga, ya, untuk mendukung pendapat tradisional, yaitu tidak mungkin bahwa orang Ninewi itu menyembah begitu banyak Allah dan dewa, akan bertobat dan mencari Tuhan demikian, ya. Tapi tidak ada bukti bahwa pertobatan tersebut menjadi lebih dari pengalaman sementara saja, karena catatan-catatan sejarah bangsa Asyur tidak menyebutkan hal itu. Akhirnya Tuhan juga menghukum Ninewi yang diruntuhkan pada tahun 612 sebelum Masehi, sebagaimana telah dinubuatkan oleh Nabi Nahum, ya. Rupanya pada saat itu pertobatan orang Ninewi cukup sungguh-sungguh untuk menangguhkan hukuman Allah. Tetapi lama-kelamaan mereka kembali kepada kebiasaan-kebiasaan jahat yang dahulu. Nah, yang keempat, ya, tidak mungkin bahwa pohon jarak, katanya, ya, dapat tumbuh dengan begitu cepat sehingga dalam waktu yang singkat menjadi cukup tinggi untuk menaungi kepala Yunus. Sekali lagi, keberatan ini timbul dari pandangan manusiawi, ya, ini humanisme sekuler tadi, ya, berdasarkan ketidakpercayaan akan kuasa Tuhan untuk mengadakan mujizat, ya, seperti itu. Perhatikanlah bahwa ini terjadi atas penentuan Tuhan, ya. Selain itu sudah dibuktikan bahwa di daerah tropis pohon jarak dapat tumbuh paling sedikit 30 cm tiap hari, ya. Maka memerlukan waktu paling lama 3 hari sampai cukup tinggi untuk
menaungi kepala orang yang duduk. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, ya, ternyata semua keberatan terhadap penafsiran historis atau harafiah dapat diatasi. Ya, maka ajaran utama bagi orang Yahudi dari kitab ini ialah bahwa rahmat dan keselamatan Allah tidak hanya dimaksudkan untuk umat Israel saja, tapi juga untuk bangsa-bangsa lainnya di dunia ini. Tindakan Tuhan terhadap ketidaktaatan Yunus juga boleh dipandang sebagai lebih luas, sebagai lambang teguran Allah kepada bangsa Israel, ya, karena kegagalan mereka dalam melaksanakan tugas untuk memberitakan firman Allah yang sejati kepada bangsa-bangsa lain. Lagi pula pertobatan dan kepercayaan orang Ninewi akan berita Nabi Tuhan menjadi teguran, ya, kepada orang-orang Yahudi yang terkenal sebagai orang yang keras kepala, tegar tengkuk, ya, tidak percaya. Ya, bandingkan Matius 12 ayat 41. Akhirnya orang Kristen dan hamba-hamba Tuhan harus belajar dari teladan Yunus yang negatif, ya, agar segera taat, ya, waktu dipanggil, supaya tidak perlu mengalami didikan Allah yang cukup keras, ya. Nah, begitulah saudara-saudara tentang kitab Nabi Yunus tadi, ya. Ini merupakan kitab yang terakhir, ya, yang kita bicarakan dalam pengantar PL ini. Apakah saudara-saudara mungkin ada pertanyaan? Boleh sebentar saja kalau ada, ya, tentang kitab Yunus ini. Kalau tidak ada, baik saudara-saudara. Jadi saudara-saudara tadi tugasnya sudah jelas, ya, tentang perpuluhan, konsep perpuluhan dalam kitab Maleakhi. Jadi besok tetap nanti kita akan absen dulu, ya, saudara-saudara. Jadi besok kuliah mandiri. Cuman dari sekarang saudara sudah bisa mempersiapkan materinya dan juga mempelajari buku-bukunya, ya, tentang konsep perpuluhan tadi, ya. Jadi saya kira kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini saja pertemuan kita, ya, saudara-saudara. Mari kita akan berdoa, dan nanti siapa yang ingin berdoa sebagai doa penutup, silakan maju ke depan. Mungkin Elizabeth ada? Elizabeth berdoa, ya, silakan. Iya, silakan Elizabeth tutup di dalam doa, ya, untuk pertemuan kita ini. Satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami sudah menyelesaikan mata kuliah PLU kami. Kiranya apa yang diajarkan oleh dosen kami dapat kami mengerti dan dapat menjadi pelajaran bagi kami sehari-hari, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Baik, saudara-saudara, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitasnya, ya. Sampai bertemu pada besok, ya.